Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Afia Segaf di Skincare 101. Dan kali ini adalah waktunya saya menjawab pertanyaan kamu seputar skincare yang udah kamu tanyain di Skincare Q&A di Instagram saya. Pertanyaan mana aja yang akan saya jawab hari ini? Tonton terus videonya. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah ninggalin pertanyaan di Instagram saya. Ada banyak banget loh pertanyaan yang masuk. Saya nggak nyangka ada lebih dari 100 pertanyaan. Unfortunately, nggak bisa semuanya saya jawab di video kali ini karena banyak banget. Jadi kali ini saya akan jawab sebisanya dan sisanya akan saya jawab di video berikutnya. Ada juga beberapa pertanyaan tuh yang mirip-mirip dan saya memutuskan untuk nanti bikin video khusus tentang topik tersebut yang paling banyak ditanyain. Contohnya adalah tentang gimana caranya mengatasi jerawat dan gimana caranya menghilangkan bekas jerawat. Nah, itu kita akan bikinin videonya khusus untuk kamu yang nanya soal itu. Oh ya, disclaimer dikit nih. Banyak juga dari kamu yang nanya mengenai skincare rutin. Jadi minta direkomendasiin produk bener-bener the whole skincare rutin dari mulai cuci muka sampai produk digunakan sebelum tidur. Nah, itu bukan pertanyaan yang bisa saya jawab. Kenapa? Karena satu, saya nggak tahu kondisi kulit kamu. Maksudnya kalau misalnya saya cuma tahu informasinya kulit kering atau kulit berminyak gitu aja tuh, it's not enough information. Kedua, saya juga walaupun memang bagian dari pekerjaan saya adalah nyobain produk-produk skincare, tapi tetap aja nggak mungkin semua produk skincare yang ada di dunia ini, dari mulai drugstore sama yang high-end itu udah saya cobain semua. Jadi saya juga belum tentu punya jawabannya gitu kan untuk kamu yang bener-bener pengen tahu skincare rutin dari A sampai Z tuh apa aja gitu. Dan unfortunately there's no shortcut karena yang paling tahu kondisi kulit kamu dan masalahnya dan kebutuhan itu adalah kamu sendiri. Jadi kamu yang harus do the homework, kamu yang harus menentukan kira-kira pakai produk apa yang paling cocok. Yang saya bisa lakukan di sini adalah saya share tentang tahapan-tahapan skincare yang udah saya cobain dan yang udah terbukti berhasil untuk kulit saya. Saya juga share mengenai produk-produk yang udah saya cobain, yang terbukti bagus untuk saya dan saya rekomendasikan untuk kalian. Tapi ya itu tadi, itu mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan kamu keseluruhan karena tetap aja ada beberapa hal yang emang harus kamu sendiri yang cobain, harus kamu sendiri yang menjawab pertanyaannya gitu. Dan makanya saya juga sering banget setiap akhir video rekomendasiin kamu untuk cek ke femaledaily.com. Kenapa? Karena di femaledaily.com itu ada ratusan ribu review produk kecantikan termasuk skincare yang bisa kamu baca. Nah, produk review tersebut kamu bisa lihat dari jenis kulitnya si reviewer itu apa, umurnya berapa, skin concernnya dia apa, dan kalau kira-kira sama kamu, nah kamu mungkin bisa juga cobain produk yang di-review oleh penggunanya Female Daily tersebut gitu. Oke, kalau udah cukup jelas, langsung aja ya kita jawab pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaannya adalah dari Miss Wins. Kak, kalau mau pakai primer, urutannya gimana? Saat ini saya pakai moisturizer, sunscreen, BB cream. Gimana kalau ingin selipkan primer? Nah, primer itu biasanya adalah sebelum complexion product dan sesudah sunscreen. Pokoknya untuk ngingetnya gini aja, sunscreen itu adalah tahapan terakhir skincare kamu. Dan kalau kamu mau pakai primer, berarti primernya dipakai setelah sunscreen. Karena sunscreen itu tahapan terakhir di skincare sebelum makeup. Jadi kalau kamu memang pakainya moisturizer, sunscreen, kalau gitu kamu pakai primer baru pakai BB cream. Next, pertanyaan dari Listi. Mbak Afi, kalau spot treatment itu urutannya di mana ya? Paling akhir atau di awal? Oh iya, kalau mau pakai mask sheet juga setelah toning, moisturizing atau sebelum? Oke, kalau untuk spot treatment biasanya sih tergantung dari produknya ya. Dan biasanya setiap produk spot treatment yang kamu beli itu pasti ada instruksinya di mana kamu makainya. Biasanya sih banyak spot treatment itu yang digunakannya di akhir. Jadi setelah pakai moisturizer baru pakai spot treatmentnya. Dan itu biasanya dipakainya tuh di malam hari gitu ya. Tapi again, tergantung jenis produk spot treatment yang kamu pakai. Nah, kalau misalnya di produknya itu nggak ada instruksinya, kalau saya sih biasanya saya pakainya setelah moisturizer. Jadi saya pakai seluruh tahapan skincare saya. Biasanya yang bagian spot yang mau saya pakein spot treatmentnya saya hindari gitu, saya skip. Terus setelah pakai moisturizer baru deh saya totol-totolin spot treatmentnya. Kalau untuk mask sheet, biasanya saya pakainya itu setelah toner, saya pakai mask sheet,
Udah gitu saya angkat. Nah biasanya kan mask sheet itu kan ada kayak sisa-sisa produknya gitu ya. Nah itu biasanya saya pijet-pijet ke kulit saya. Kalau udah cukup melembabkan, saya nggak pakai moisturizer lagi. Kalau misalnya masih kurang, ya udah saya baru pakai moisturizer lagi setelahnya. Next, dari Mel Tandun, Mbak Afi, untuk kulit berminyak, sebaiknya setelah pemakaian exfoliating toner harus tunggu berapa lama lagi ya, baru dilanjutkan dengan hydrating toner. Sebenarnya sih, mau itu kulit berminyak, kulit kering, ataupun kombinasi, jawabannya sama aja. Abis pakai exfoliating toner, bisa aja langsung kamu pakai hydrating toner tanpa harus menunggu beberapa menit. Tapi kadang-kadang lebih untuk nyamannya kulit kita sih, kalau misalnya kayaknya exfoliating toner itu belum bener-bener meresap dan kayaknya nggak enak abis itu langsung ditimpa hydrating toner lagi, ya udah kamu tunggu lagi sampai benar-benar meresap baru kamu pakein hydrating tonernya. Little Pinsa, Kak, kalau pakai eye cream itu urutannya gimana sih? Gini bukan, untuk malam double cleansing, double toning, eye cream, serum, moisturizing, face oil. Nah, kalau saya biasanya itu double cleansing, double toning, serum, eye cream, face oil, baru moisturizer gitu. Sebenarnya kalau untuk eye cream, kalau emang kamu pakai eye cream di sekitar mata, sama aja sih kamu mau pakai sebelum atau setelah serum. Toh kamu serumnya juga nggak kamu pakein di bawah mata kan? I assume that's what you do. Kalau saya, serumnya saya pakein di mata, di sekitar mata juga, terus baru saya pakai eye cream, makanya eye creamnya itu setelah serum. Terus pertanyaannya Little Pinsa ini juga, kalau malam moisturizing diganti night cream kah? Oke, kayaknya ada sedikit salah persepsi nih ya antara moisturizer sama night cream sama day cream, karena ada beberapa yang menanyakan pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi sebenarnya moisturizer itu adalah produk yang gunanya adalah untuk melembab, biasanya bentuknya lotion atau krim. Kalau dipakainya siang hari, namanya biasanya disebut juga day cream. Kalau dipakainya malam hari, disebut juga night cream. Jadi day cream maupun night cream itu sama-sama moisturizer. Jadi kalau pertanyaannya apakah moisturizer bisa diganti night cream, kalau malam hari, ya moisturizer itu night cream kalau malam hari dipakainya gitu. Dari Anggren Yagis, yeay Kak Afi, yeay Anggren Yagis. Mau tanya dong, kalau pakai toner sebenarnya di tap-tap aja atau diusap ke wajah ya? Nah, kalau misalnya kamu pakai tonernya tuh exfoliating toner dan pakai kapas, kalau saya sih diusap-usap ke atas, karena kan ini tujuannya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit wajah. Jadi kalau saya diusap-usapin gitu. Tapi kalau misalnya hydrating toner, which is biasanya adalah nggak pakai kapas, itu ditepuk-tepuk ke wajah. Nah, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip, jadi saya gabung aja ya, dari Rauli Silviana sama Vina Yulistia. Intinya adalah mereka punya kulit yang sensitif dan gimana caranya cari produk yang tepat untuk kulit sensitif. Kandungan apa aja sih yang harus dihindari? Nah, biasanya sih produk-produk yang dianggap sebagai iritan dalam skincare itu umumnya tuh alkohol, pewangi, ada beberapa juga yang sangat sensitif terhadap pengawet gitu. Nah, cuma tiap orang itu kan beda-beda ya. Yang sensitif itu bisa yang sensitif banget atau ultra sensitif or hypersensitif. Ada yang sensitif tapi sebenarnya hanya untuk kandungan tertentu aja. Unfortunately, memang nggak ada cara lain selain kamu cobain sendiri produk-produk tersebut dan lihat apakah ada reaksi negatif apa enggak. Saran saya sih sebisa mungkin kamu pakai sampelnya dulu ya, kamu dapetin sampelnya dulu atau mini size-nya dulu. Jadi kayak patch test gitu ya, kamu cobain sedikit aja di kulit kamu, terus kamu lihat ada reaksi negatif apa enggak. Kalau misalnya aman ya udah baru kamu cobain ke seluruh kulit wajah kamu. Atau untuk amannya kamu cari brand skincare yang diformulasikan oleh dermatolog untuk kulit sensitif. Contohnya misalnya Aven. Ada yang tadi tanya ada nggak rekomendasi moisturizer untuk kulit yang sensitif, Vina Yulistia ini ya. Saya pernah bahas moisturizer ini adalah dari Aven, namanya Skin Recovery Cream. Ini kebetulan saya pakai juga waktu kulit saya lagi super sensitif, lagi dehidrasi juga, dan kandungan Aven Skin Recovery Cream ini sangat sedikit, jadi minimal kemungkinan untuk kulit kamu teriritasi. Oke, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip nih dari Febriana di Hapsari sama PUWD. Jadi intinya adalah perbedaan skincare rutin malam hari dan siang hari. Jadi kalau sebenarnya siang hari sama malam hari bisa aja sama sih, tahapannya adalah cleansing, double toning, serum, kalau misalnya pakai serum, facial oil, moisturizer. Tentunya kalau misalnya malam hari cleansingnya itu adalah dengan double cleansing karena kamu kan membersihkan sisa-sisa makeup dan sunscreen.
Kalau misalnya pagi hari nggak usah double cleansing, jadi cukup sekali aja cuci mukanya. Terus kalau misalnya siang hari kamu pakai sunscreen, tentunya malam hari nggak pakai sunscreen. Kalau misalnya soal masker-maskeran, sebenarnya masker itu bisa dipakai siang hari dan malam hari kok. Cuma kan biasanya malam hari kita lebih punya banyak waktu kan untuk pakai masker, terutama masker yang harus ditunggu misalnya 10 menit, 15 menit gitu. Jadi sebaiknya biasanya sih umumnya masker memang digunakannya malam hari. Ini ada pertanyaan dari Rene Valeri, terus mirip juga pertanyaannya sama Rahmadina Dina. Nah, ini pertanyaannya adalah, Mbak Afi sudah pakai rangkaian skincare yang panjang dan mahal, apa masih perawatan juga ke klinik kecantikan? Sebaiknya seperti apa? Kalau yang tadi pertanyaannya kurang lebih mirip ya. Kak Afi, sebulan sekali ada perawatan laser, peeling, atau facial nggak? Jawabannya enggak. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau clarify, perawatan kulit saya nggak semuanya mahal ya. Saya udah pernah tunjukin kan skincare rutin saya siang hari dan malam hari. Itu nggak semuanya produk dari high end. Saya juga pakai produk-produk lokal, produk-produk drugstore gitu. So it's not all from high end brands. Dan kalau alasannya kenapa saya nggak rutin facial, laser atau peeling, kalau misalnya laser kebetulan saya belum pernah coba, belum ada rencana untuk coba juga sih, nggak tahu deh ya kalau kedepannya kayak gimana. Untuk facial sama peeling, saya memang bukan orang yang suka melakukan itu secara rutin gitu, terutama peeling, karena saya sempat punya pengalaman buruk sama peeling di klinik kecantikan gitu, which I will talk about next, dan saya agak trauma sama itu. Kalau facial yang tidak menggunakan alat-alat, saya masih lakukan, tapi sesekali aja, nggak rutin, karena saya tuh emang sebenarnya bukan tipe orang yang seneng berlama-lama di salon atau di klinik kecantikan, di spa gitu. Saya emang nggak bertahan gitu orangnya. Jadi untungnya sih dengan ketelatenan saya ngerawat kulit dengan produk-produk aja di rumah, ya membuat kulit saya alhamdulillah cukup sehat dan saya nggak perlu setiap bulan atau secara rutin ke klinik kecantikan. Nah, ini saya mau ngejawab pertanyaan yang berhubungan sama jawaban saya tadi dari Aditmi. Hey Kak Afi, what's the worst beauty mistake you've ever made? And I actually like this question. Sebagai orang yang dari dulu bekerja di bidang beauty, sebenarnya sih banyak ya kesalahan di bidang kecantikan yang saya udah pernah bikin gitu kan. Cuma yang saya mau share kalau berhubungan sama kulit adalah itu tadi. Jadi dulu tuh saya ceritanya pernah jadi TV show host gitu ya. Ya TV show-nya tuh kecil-kecilan gitu deh pokoknya. Terus salah satu programnya itu adalah datang ke klinik-klinik kecantikan dan nyobain treatment yang ada di klinik kecantikan tersebut. Nah, salah satunya waktu itu datang ke satu klinik dan saya disuruh nyobain diamond peeling. Waktu itu saya nggak mikir kenapa-kenapa gitu ya. Saya cuma mikir, oh ya oke, peeling menggunakan alat yang katanya itu terbuat dari diamond gitu kan. Sounds okay gitu. Jadi saya ya udah nurut-nurut aja gitu. Ternyata setelahnya itu kulit saya tuh kayaknya memang mungkin luka kali ya. Walaupun nggak kelihatan sih kalau dari permukaannya. Cuman tuh kulit saya merah banget, udah gitu perih, dan waktu itu saya pakai produk apapun setelahnya itu jadi perih dan makin merah dan makin iritasi. Dan itu tuh bener-bener nyembuhinnya lama banget sampai saya akhirnya emang sempat konsultasi ke dokter kulit yang bilang bahwa ya itu sebenarnya kayak permukaan kulit saya tuh kayak ada cracks-nya gitu, dimana otomatis kandungan-kandungan skincare yang tadinya tuh ketahan dengan skin barrier saya, ini masuk aja semua gitu, makanya jadi tambah-tambah iritasi kulit saya. Sejak saat itu saya emang lumayan trauma sih, jadi saya udah nggak pernah peeling-peeling lagi atau facial yang menggunakan alat-alat. Oke, dari Setianingrum, Kak Afi, aku pakai sepaket milk cleanser dan penyegar mawar Sari Ayu. Urutan yang tepat, milk cleanser, facial foam, penyegar mawar, atau milk cleanser, penyegar mawar, facial foam. Oke, pokoknya urutannya yang bener adalah first cleanser, which is biasanya bentuknya milk, terus foam, udah gitu baru toner. Nah, kalau di sini saya asumsikan penyegarnya itu adalah toner. Jadi berarti sebenarnya yang benar adalah milk cleanser, facial foam, dan penyegar mawar. Oke, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip juga dari Baby Cita sama Iki Muahers. Pokoknya tentang facial oil. Itu sebenarnya diperlukan apa enggak sih untuk kulit normal to oily atau untuk kulit oily. Nah, ini sebenarnya saya udah pernah bahas juga ya di video facial oil saya. Jadi jangan takut kalau misalnya kamu kulitnya berminyak terus pakai facial oil itu kulitnya nanti makin berminyak, karena kenyataannya adalah enggak. Jadi sebenarnya facial oil itu diperlukan apa enggak, kamu harus tahu kondisi kamu sendiri juga, karena ada orang yang kulitnya berminyak tapi sering juga dehidrasi gitu kan, karena dehidrasi itu kan penyebabnya macam-macam, bisa aja
kamu mungkin memang sering terkena sinar matahari, atau kamu sering di AC, atau kamu misalnya kurang tidur, kurang minum air putih, stres, pokoknya banyak banget faktornya. Nah kadang-kadang waktu kamu lagi dehidrasi itu pelembab aja tuh kurang. Nah kamu jadi bisa juga nambahin facial oil di skincare rutin kamu untuk bikin kulit kamu semakin lembab. Dan biasanya facial oil itu karena terdiri dari berbagai macam natural oils, punya manfaat yang macam-macam. Jadi bukan cuma sekedar melembabkan aja, bisa juga untuk mencerahkan kulit wajah, ada yang bisa juga untuk menyamarkan bekas jerawat, ada juga yang bikin kulit makin halus, mengencangkan, dan masih banyak lagi. Oh ya, dan banyak juga facial oil itu yang mengandung antioksidan, dan itu juga kita perlu loh untuk kulit kita. Jadi kesimpulannya, menurut saya sih kulit oily atau normal to oily tetap butuh facial oil karena banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau misalnya kamu takut kulitnya itu makin berminyak, kamu tes aja dulu. Misalnya kamu pakai facial oil terus kamu skip moisturizer. Kalau kira-kira kurang lembab, ya udah kamu pakai facial oil dan moisturizer. Jadi kamu harus sedikit coba-coba sih untuk tahu what works best for your skin. Ada pertanyaan dari Now Love. Menurut Mbak Afi, lebih baik perawatan wajah dengan satu brand di satu klinik kecantikan atau perawatan wajah dengan drugstore or high-end product? Beserta alasannya ya Mbak, kayak ujian. Nah, jawabannya sih kalau menurut saya, jarang saya menemukan produk yang semuanya itu saya suka atau misalnya memenuhi kebutuhan saya dari satu brand aja. Entah itu drugstore brand, entah itu high-end brand, atau klinik kecantikan. Itu makanya saya campur-campur gitu. Jadi ada yang saya pakai dari drugstore, ada yang pakai high-end, ada yang dari produk Korea, ada yang produk lokal, ada yang produk Eropa gitu. Karena ya itu tadi, kebutuhan kulit saya itu spesifik banget, dan itu saya yang paling tahu, dan saya bisa dapetin produk yang paling sesuai itu dengan nyoba-nyoba produk dari berbagai macam brand. And that's okay, as long as it works for your skin. Dari Rahmadini Rizky, Kak cerita dong, Kak Afi mulai melek skincare dari kapan? Pas umur berapa? Terus produk skincare yang pertama kali banget, Kakak inget pernah pakai apa? Yang stick to long till now? Kakak dulu pernah berjerawat banyak nggak? Banyak kayak pertanyaannya. Jadi ceritanya saya itu mulai melek skincare sebenarnya mungkin dari kuliah kali ya, yang bener-bener mulai merhatiin. Alasannya karena tante saya, sebenarnya ibu saya juga sih, ibu saya itu termasuk orang yang sangat merawat, ya dari mulai kulit, makeup, badan, rambut gitu ya. Tapi tante saya tuh memang dari dulu dia kerja di beauty, kedua tante saya tuh emang bener-bener telaten banget merawat kulitnya, dan kulitnya dia tuh emang bagus banget, bersih banget, halus banget, sampai sekarang pun umurnya sekarang udah 50 tahun ke atas gitu ya, dan kulitnya tuh masih bagus banget. Jadi dari situ tuh saya mulai ngeh gitu bahwa oh iya ya, ternyata ini sesuatu yang emang harus kita mulai dini, kita telaten, kita ngerawat supaya kita nanti pada saat kita udah di usia yang cukup mature, kita bisa mempertahankan keindahan atau kecantikan kulit kita. Kalau misalnya produk yang dari dulu saya pakai sampai sekarang, ya jawabannya sunscreen sih, walaupun tentunya mereknya beda-beda ya, karena saya kebutuhan kulitnya kan juga sekarang berbeda dari yang dulu. Itu sunscreen yang saya ingat banget saya pakai, yang masih rajin sampai sekarang saya pakai, dan saya tahu banget ini tuh emang makes such a huge difference on the way my skin looks right now. Kalau soal berjerawat, apakah saya pernah jerawatan yang parah apa enggak? Ya seperti ABG pada umumnya, dulu pas saya SMP kalau nggak salah, itu lumayan banyak sih jerawatnya. Biasanya sih dulu di pipi sama di kening gitu. Dan dulu sih karena saya waktu itu masih agak cuek sama penampilannya, paling saya cuma cuci muka aja, sekali-sekali saya pakai bedak dingin gitu ya, karena saya juga nggak tahu gimana cara ngilangin jerawatnya. Dan waktu itu ibu saya bilang udahlah nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri. Dan emang bener sih, begitu saya SMA kelas 2, kelas 3, terus kuliah juga jerawat yang banyak dan kecil-kecil itu mulai hilang sendiri, dan sampai sekarang saya nggak pernah berjerawat yang sampai parah banget. Dari Sulvia Prileni, Kak, dulu kuliah atau sekolah kecantikan gitu ya, kok paten banget skincare-nya? Sebenarnya sih enggak, tapi memang saya dulu dari tahun 2005, saya emang bekerjanya di dunia kecantikan. Jadi cukup terekspos dengan berbagai macam hal tentang beauty, dari mulai makeup, skincare, fragrance, hair care, dan masih banyak lagi. Nah, specifically tentang skincare,
memang saya seneng banget untuk cari tahu, untuk mempelajari, untuk nyoba produk, dan terutama juga untuk sharing mengenai apa yang saya pelajari tersebut tentang skincare. Sebenarnya sih datangnya dari kebutuhan saya sendiri sih, karena waktu itu saya sempat mengalami masalah kulit. Waktu itu sih saya kulitnya sensitif banget dan dehidrasi banget, dan saya mulai ngulik lagi sebenarnya produk skincare apa sih yang paling cocok untuk usia saya sekarang ini dan kondisi kulit saya sekarang ini. Dan setelah saya mempelajari, ternyata makin menarik, makin banyak yang saya dapetin, dan makin banyak juga yang sebenarnya saya belum tahu gitu kan. Dan saya juga sadar bahwa ternyata banyak kok orang di luar sana, perempuan di luar sana yang juga belum menemukan the right skincare routine for their skin. Jadi ya hasil saya browsing-browsing, baca-baca, nanya-nanya sama dokter kulit, itu saya bagi di sini, dan kalau misalnya dianggap bermanfaat, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Fania Stiwin. Halo Kak, mulai skincare idealnya umur berapa sih? Untuk di bawah 20 tahun, skincare yang dipakai apa aja ya? Terima kasih. Wah, ada adik-adik di bawah umur 20 tahun nih. Idealnya, biasanya sih kita tuh mulai ngerasa ada masalah sama kulit itu pada saat kita mulai ABG ya, mulai beranjak remaja gitu kan. Biasanya itu tadi SMP, SMA, dan biasanya problem yang kita mulai rasakan itu jerawat muncul, udah gitu kulitnya makin berminyak yang tadinya nggak ada masalah gitu kan. Nah biasanya sih di situ tuh kalau kamu ngerasa udah mulai ada masalah dengan kulit tersebut, ya udah itulah saatnya kamu untuk mikirin skincare. Cuma nggak usah mikir yang ribet-ribet. Kalau misalnya kamu di usia 20 tahun, sebaiknya sih kamu yang basic-basic aja skincare-nya, yaitu membersihkan wajah dengan rutin, pakai pelembab, sama pakai sunscreen. 3 itu aja deh kamu rajin dan telaten menggunakan. Menurut saya sih itu udah lebih dari cukup. Tapi yang paling penting adalah sunscreen-nya ya, karena waktu kamu usianya di bawah 20 tahun, sampai sekarang pun sih sebenarnya, itu biasanya kan kamu lebih banyak menghabiskan waktu di bawah sinar matahari. Nah itu artinya kamu sangat-sangat butuh melindungi diri kamu dari sinar matahari, jadi wajib pakai sunscreen. Pertanyaan dari Glazet. Halo Kak Afia Segaf, mau minta rekomendasinya banget tentang exfoliating toner dan hydrating toner untuk pemula yang masih baru banget mau nyoba-nyoba tentang double toning, dan produknya di kategori drugstore ya Kak. Terima kasih. Oke, sebenarnya saya kan udah pernah bikin video ya. Videonya itu lengkap banget, dari mulai kenapa sih kita butuh double toning sampai rekomendasi masing-masing produk exfoliating toner dan juga hydrating toner. Kamu coba tonton dulu deh videonya, karena di situ udah cukup banyak kok produk yang saya rekomendasikan. Sekian dulu ya pertanyaan yang saya jawab. Seperti saya bilang tadi, maaf banget kalau misalnya belum semua pertanyaan bisa saya jawab, karena nanti video ini bakalan jadi panjang banget gitu kan. Tapi nanti kita akan bikin kok video Q&A berikutnya untuk menjawabin pertanyaan-pertanyaan kamu yang belum saya jawab. Terus seperti saya bilang tadi, ada beberapa pertanyaan karena ini ditanya berulang-ulang, akan kita bikinin khusus video untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, terutama seputar jerawat dan menghilangkan bekas jerawat. Kalau kamu masih juga ada pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan tersebut di foto saya yang tadi itu di Instagram yang ada tulisan skincare Q&A-nya, Instagramnya Afia Segaf. Tapi sebelum tanya, nggak ada salahnya kamu tonton video-video saya yang sebelumnya, semuanya video skincare 101, karena di situ sebenarnya udah banyak banget saya bahas mengenai double toning, double cleansing, skincare rutin, sunscreen gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu tonton video yang satu-satu, bisa jadi pertanyaan kamu udah keburu kejawab di video saya. Sekali lagi terima kasih udah ngeluangin waktu untuk bertanya dan juga ngeluangin waktu untuk nonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. See you at the next video. Bye!